Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang kami hormati dan pemerhati debat yang arif namun budiman. Di sini kami dari tim delegasi UIN Salatiga dengan saya Surya Rahman Dani selaku pembicara pertama, Muhammad Faris Afandi selaku pembicara kedua, dan Elvi Ashari Siregar selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, dalam hal ini kami berstanding position kontra terhadap mosi nilai budaya dan agama tidak boleh dijadikan alasan pembenaran bagi praktik patriarki dalam kehidupan keluarga. Dewan juri yang terhormat, di sini kami membolehkan nilai budaya dan agama sebagai pembenaran untuk praktik patriarki dalam kehidupan keluarga, namun dalam keadaan khusus tertentu. Pertama, dalam keadaan pengambilan keputusan. Kedua, pencari nafkah utama. Dan yang ketiga, dalam upacara adat tertentu seperti adat Batak dan Mentawai. Dewan juri yang terhormat, yang melatar belakangi kami menolak mosi ini dan membatasinya karena nilai budaya dan agama diwariskan bukan sekedar untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan untuk menjaga harmoni, tanggung jawab, dan ketertiban dalam rumah tangga. Dalam pandangan filosofis tradisional, patriarki tidak selalu bermakna penindasan, tetapi dapat dipahami sebagai amanah kepemimpinan yang menuntut laki-laki untuk menjadi pelindung, penafkah, sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Menolak seluruh bentuk patriarki secara mutlak sama halnya dengan mencabut akar pohon demi merapikan rantingnya. Terlihat indah sesaat, namun perlahan meruntuhkan batang kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, mosi ini hadir bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan, melainkan sebagai manifestasi pertarungan ideologis antara tradisi kolektif dan individualisme yang kian mengakar. Selain itu, berkembangnya gagasan universal tentang kesetaraan seringkali cenderung menyeragamkan pola relasi keluarga tanpa mempertimbangkan keragaman budaya dan keyakinan masyarakat. Padahal Dewan juri yang terhormat, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap bangsa memiliki nilai moral dan tata kehidupan yang tumbuh dari sejarah serta falsafah hidupnya sendiri. Equum et bonum est leg legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat, di sini saya selaku pembicara kedua akan melanjutkan bangunan argumentasi dari perspektif yuridis. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya perlu dipahami secara lebih proporsional. Sistem hukum di Indonesia tidak sepenuhnya menolak adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga selama tidak mengandung unsur kekerasan, diskriminasi berlebihan, ataupun perampasan hak. Dewan juri yang terhormat, dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional masih mengakui pola kepemimpinan keluarga yang cenderung patriarkal dalam batas tertentu. Selain itu, Dewan juri yang terhormat, pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa, Dewan juri yang terhormat? Praktek patriarki dalam bentuk kepemimpinan dan tanggung jawab laki-laki tidak selalu dipandang sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai pembagian peran yang diatur demi ketertiban keluarga. Dewan juri yang terhormat, dalam perspektif agama Islam, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga juga memiliki dasar normatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah. Ayat ini sering dijadikan dasar bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab kepemimpinan sekaligus kewajiban ekonomi dalam rumah tangga. Namun, kepemimpinan tersebut bukan berarti kekuasaan mutlak.
melainkan amanah yang harus dijalankan secara adil dan penuh tanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kami telah membatasi argumentasi kami yang dimana praktek patriarki diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, dalam praktek pengambilan keputusan keluarga, misalnya keputusan pindah rumah, pendidikan anak, pengelolaan ekonomi keluarga, suami dapat menjadi pengambil keputusan akhir setelah dilakukannya musyawarah bersama istri. Contoh konkretnya Dewan Juri yang terhormat, ketika keluarga harus menentukan apakah anak akan mondok di pesantren ataukah di sekolah umum, ayah sebagai kepala keluarga dapat mengambil keputusan akhir dengan mempertimbangkan pendapat seluruh anggota keluarga demi kemaslahatan bersama. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, praktek laki-laki sebagai pencari nafkah utama juga memiliki legitimasi hukum dan agama. Dalam banyak keluarga di Indonesia, laki-laki bekerja sebagai tulang punggung keluarga, sementara istri fokus mengurus rumah tangga atau membantu secara tambahan. Kondisi ini bukan semata bentuk dominasi patriarki, melainkan pembagian tanggung jawab yang telah lama hidup dalam masyarakat. Contoh konkretnya Dewan Juri yang terhormat dapat dilihat pada keluarga petani atau buruh tradisional di desa, di mana suami bekerja di sawah atau merantau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan istri mengelola rumah, mendidik anak, dan membantu usaha kecil keluarga. Dalam Islam, kewajiban nafkah memang dibebankan kepada laki-laki, sehingga posisi suami sebagai pencari nafkah utama merupakan bentuk tanggung jawab, bukan privilege. Bahkan apabila suami lalai memberi nafkah, ia dapat dianggap melanggar kewajiban hukum dan agama. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks budaya dan adat, beberapa tradisi di Indonesia juga masih menempatkan laki-laki sebagai representasi keluarga dalam upacara adat tertentu. Pada masyarakat adat Batak misalnya, Dewan Juri yang terhormat, sistem kekerabatan patrilineal menjadikan laki-laki sebagai penerus marga dan wakil keluarga dalam musyawarah adat maupun pembagian warisan adat. Dalam acara adat seperti pesta pernikahan Batak, pihak laki-laki biasanya menjadi guru bicara keluarga dalam forum adat karena dianggap membawa nama marga. Sementara pada masyarakat Mentawai, laki-laki adat tertentu dipercaya memimpin ritual tradisional atau musyawarah suku karena dianggap memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan adat dan komunitas. Praktek tersebut tidak selalu dimaksudkan untuk merendahkan perempuan, tetapi dipandang sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, selama tidak melanggar hak dasar perempuan dan tetap menghormati prinsip keadilan, nilai agama dan budaya, masih dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap praktek patriarki dalam kehidupan berkeluarga. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan bangunan argumentasi kami dari perspektif sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memulai dengan fakta dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa lebih dari 80% kepala keluarga di Indonesia masih didominasi laki-laki. Pola sosial ini membentuk pria sebagai pengambil keputusan utama karena mereka dipersiapkan memikul beban perlindungan dan keberlangsungan keluarga. Jika mosi ini diterima secara mutlak Dewan Juri, kita akan mengalihkan pembagian keputusan sepenuhnya kepada perempuan atas nama kesetaraan. Padahal Dewan Juri, dalam banyak komunitas tradisional, perubahan mendadak seperti ini berpotensi memunculkan konflik peran, hilangnya kejelasan tanggung jawab dan benturan nilai antar generasi. Lebih lanjut lagi, Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks pencari nafkah utama, norma agama masih menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkonfirmasi bahwa sebagian besar keluarga di Indonesia bergantung pada penghasilan Islami. Menjadikan istri sebagai pencari nafkah utama secara umum justru bertentangan dengan konstruksi sosial keagamaan yang telah hidup lama di masyarakat kita. Dampaknya bukan hanya perubahan peran gender Dewan Juri, tapi juga hilangnya nilai budaya lokal yang telah terjaga ratusan tahun, seperti ribuan warisan budaya tak benda yang dicatat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dijaga melalui sistem adat tradisional. Kesimpulannya, Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi ini dan membatasinya karena yang pertama, apabila menjadikan wanita sebagai penentu pengambil
mengambil keputusan utama dalam rumah tangga akan rentan menimbulkan kesalahan yang lain. Yang kedua, Dewan Juri, kita akan menghapuskan adat istiadat yang telah ada ratusan tahun dan menganggap adat itu diskriminatif. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, mari kita jaga keseimbangan sosial, budaya, dan agama demi keberlangsungan keluarga Indonesia. Sebagai penutup, Dewan Juri yang terhormat, tegaknya suatu bangsa ditentukan oleh tegaknya suatu hukum. Karena di balik setiap keadilan yang ditegakkan, terdapat harapan akan masa depan yang lebih baik dan bermartabat. Sekian dan terima kasih.